Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saleh dan solehanis. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat agar kita tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak, angkat tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, mohon diperhatikan video pembelajaran kita hari ini agar anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anak soleh dan soleha. Sekarang kita masuk pelajaran 2 mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Dengan subtema kita kali ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebagai seorang yang beriman, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Salah satu di antara cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Asmaul Husna. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama yang baik dan indah itu disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Tahukah kamu berapa jumlah Asmaul Husna? Asmaul Husna atau nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 99. Tetapi dalam pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya 4 yang akan kita bahas, yaitu 1. Al-Mumit, 2. Al-Hayyu, dan 3. Al-Qayyum, dan keempat Al-Ahad. Yang pertama kita bahas adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 56. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena itu kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di usia tua, muda, atau saat bayi, dalam kondisi sehat maupun sakit. Allah berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah atau mati, dan tidak ada manusia yang hidup kekal ataupun abadi. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diketahui oleh setiap makhluk. Tugas kita adalah berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah artinya mati dalam keadaan baik, beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan tenang menjelang kematiannya apabila manusia telah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Manusia menyadari bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Manusia akan dihisap amal perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia.
Mengimani bahwa Allah Al-Mumit yang maha mematikan terkandung hikmah yang banyak, yaitu 1. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak bersikap sombong karena kita hidup di dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Dan keempat, banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. Selanjutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup. Maksudnya Allah akan hidup kekal abadi selamanya. Ketika seluruh makhluknya binasa, Allah juga yang memberi hidup makhluknya. Kehidupan dan kematian manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Contoh Al-Hayyu adalah berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih memberikan kesempatannya untuk hidup. Kita juga sering melihat orang yang tidak sakit dalam kondisi sehat walafiat, kemudian terdengar kabar meninggal dunia. Kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak abadi, hanya Allah sajalah yang abadi. Persiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah, menjaga sholat wajib 5 waktu, senang beribadah, berbuat kebaikan, menjaga perkataan dan juga perbuatan. Dan yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum mengandung arti Allah yang maha berdiri sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri. Allah yang maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan. Akan tetapi, hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan makhluknya. Sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Sifat Al-Qayyum memberikan pelajaran bagi manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai seorang pelajar harus memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri seperti makan, mandi, belajar, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya itu adalah Allah Maha Esa atau Allah Maha Tunggal. Berarti hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Allah itu adalah Al-Ahad. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang wajib untuk kita sembah. Senantiasa beribadah hanya untuk Allah dan mencari ridhonya. Allah yang menciptakan alam semesta beserta dengan makhluknya. Jadi Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan mengerti tentang
Jadi marilah kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran hari ini. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.